persatuan dan kesatuan. Semua umat muslim ini bersaudara. Nah, tapi justru yang terjadi sekarang kan tidak. Ya zaman Kiai sama kiai saling menghujat. Kiai sama kiai saling menghujat. Ini terus terjadi, Mas. Sampai saat ini. Nah, ini kita kan di dalam menyebut produk, ya, produk ini. Bahkan beliau sendiri juga teman-temannya juga bisa mendirikan organisasi juga, Mas. Bahkan lebih dulu seperti Muhammadiyah. Loh, terus ini kan NU kalau Muhammadiyah, tasik edisi Muhammadiyah. Duluan Muhammadiyah, Mas. Muhammadiyah ini berdiri pada tahun 1912. Lebih dulu 16 tahun nih. Iya, lebih duluan Muhammadiyah. Ya didikan oleh sahabatnya juga. Iya. Haji Ahmad Dahlan. Oke. Teman santri baik di Bangkalan atau di Langitan itu terus betul-betul, Mas. Setiap mengaji dimanapun pasti bertemu. Ini entah itu memang sudah dikehendaknya dari sana ya. Memang sudah kehendaknya. Atas konco ya, konco, Mas, konco. Konco saya. Dari pondok pesantren mulai dari Bangkalan di tempatnya Mbah Kolil, bahkan sampai mengaji di Mesir, di Mekah itu juga belum mengaji di sana. Ya, termasuk mengaji kepada Syekh Al-Nawawi Bantani. Itu pun juga bertemu juga lagi. Nah, itu memang dijodohkan ya. Di Mekah mereka tapi ngaji nih. Bahkan beliau tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, tidak ada perbedaan. Contohnya, dan saat beliau berkunjung ke Jogja, ke tempatnya Haji Ahmad Dahlan, dan di sana pun langsung dipasang kentongan dan beduk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi yang memerintahkan kepada santri-santrinya untuk memasang kentongan dan beduk bahwa sahabatnya yang dari Jombang akan datang. Gitu. Sebagai rasa hormat. Dan di sana pun beliau untuk didaulat menjadi imam. Dan Jogja mereka. Jadi dengan cara NU. Gitu. Dan suatu saat juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga berkunjung ke Jombang, ke Tebuireng. Dan dicopot juga, Mas. Yang namanya kentungan sama beduk dicopot. Dan bergantian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga didaulat menjadi imam di Jombang. Dan dengan cara seperti Muhammadiyah. Tidak ada perbedaan, Mas. Tidak ada perbedaan. Saling menghormati ya, Mas. Justru beliau itu sangat nggak suka kalau ada perbedaan itu nggak suka. Apalagi perpecahan itu. Yang diharapkan beliau itu bersatu, semua umat muslim bersatu untuk memusuhi waktu itu untuk memerangi penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Tasik puasa memang. Insya Allah. Alhamdulillah. Masih ini bulan puasa kan ini ya. Niki kata sing tanggal Pak Imam. Biografi ini pun Syekh Hasyim Asy'ari menika. Nggih. Sedul Sekar Media kata sing tanggal kepingine niku tahu sejarah Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la yamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Saya ucapkan kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa untuk sedulur-sedulur semua, dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Matur nuwun. Sebelumnya begini Mas, ya. Untuk Muhammad Wahid atau Mbah Hasyim Asy'ari ini, beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1874 Masehi. Oh, atas tahun 1800-an gitu. 1874 Masehi. Nah, lahir beliau. Dan beliau lahir di Desa Gedang, di Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan khususnya Jawa Timur ini gudangnya ulama, Mas. Gudangnya ulama. Khususnya di Jombang sendiri yang saat ini dijuluki kota santri. Jombang. Santri Jombang. Nah, sekarang yang ramai di pondok beliau, Tebu Ireng. Pondok pesantren Tebu Ireng ini yang mendirikan juga Mbah Hasyim Asy'ari. Napa nggih ten Gus Dur niku nggih? Nggih, Sami berarti nggih. nggih. Kalau Gus Dur kan cucunya. Nggih, maksudnya Tebu Ireng nggih sami ten mriku. Betul. Dan beliau berguru kepada sejumlah ulama yang kondang juga, termasuk di Langitan Tuban juga, juga di Madura pada Mbah Kholil, Mbah Kholil Bangkalan, juga guru beliau juga, dan beberapa guru-guru yang lain. Beliau belajar juga dengan ilmu tasawufnya. Selain tasawuf juga fikih yang lain. Bahkan beliau sampai mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng. Kata sama memang ya, waktu Mbah Hasyim lahir ini kok tasih penjajahan. Masih penjajahan Belanda, masih dalam penjajahan Belanda. Dan beliau waktu mendirikan pondok pesantren itu pun juga mendapat rintangan-rintangan juga, yang penghalangnya adalah penjajah sendiri, Mas. Penjajah sendiri, dan bahkan bukan cuma penjajah ini, dengan ajaran-ajaran beliau dapat mendapat tantangan beliau yang sangat hebat, yaitu bahwa ajaran beliau ini bid'ah. Nah, dikatakan bid'ah ajaran beliau ini. Seperti tahlilan itu dikatakan bid'ah itu, Mas. Memang tidak ada di dalam ajaran Nabi. Boten enten. Karena kalau kita ambil positifnya saja, tahlilan ini kan yang terkenal dengan La ilaha illallah itu. Masa nggih elelang ya boten. Itu cuma daripada kita cuma menggunjingkan tetangga, menggunjingkan teman, menggunjingkan keluarga, lebih baik kita tahlilan saja, kan gitu. Karena ada manfaatnya. Ada manfaatnya, gitu. Juga dapat pahala. Gitu. Dan juga beliau sebagai penentang atau punya pemubar semangat juang pada pemuda-pemuda di Jawa Timur, dan beliau juga sebagai pejuang 45, berjuang di zaman 10 November. Nah, di 10 November beliau juga ikut berjuang di area Surabaya. Terkenal lah jihad nih. Jihad beliau. Jihad fisabilillah. Betul. Bahkan beliau sendiri juga sempat ikut perang di tahun 45 itu, juga ikut perang. Bahkan sampai martilnya musuh pun diinjak, meledak. Martilnya Belanda. Bahkan beliau ini kena ledakan martil, Mas. Betul. Dia didampingi sama santrinya, yaitu santrinya yang sekarang terkenal dengan Kiai Haji Masyhudi. Nah, sekarang insya Allah beliau masih sehat. Alhamdulillah. Masih sehat. Beliau ada di Kediri sekarang.
sebagai ulama juga. Nggih, nggih. Dan dirasakan granat yang meledak itu rasanya cuma gatal saja mas. Terus mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Iya sih Mas Ari. Alhamdulillah mboten napa-napa. Nggih, Dan tidak apa-apa, cuma merasakan cuma kakinya gatal. Jadi coba begini, kalau bahasa Jawa ya. Le, sikilku kok gatal-gatal ini kenapa? Mboten Oh, anu, Kiai bom menawi. bomnya meledos, gitu. Nah, Mek gatel tok ngoten nggih. dia merasakan gatal saja. Nah, gitu. Dia sangat ditakuti juga mas sama Belanda juga karena semangatnya itu juga. Bahkan beliau juga sempat dimintai pendapat khususnya Bung Karno. Bung Karno, Bung Tomo itu kalau minta pendapat pada beliau. Bung Tomo santri ini nggih. Sanes. Beliau kan Bung Tomo ini Orator, seorang wartawan. Nggih, orator. Nah, wartawan. Tapi kalau untuk Mbah Hasyim sendiri, Mbah Hasyim Asy'ari ini juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng ini juga mendapat pengaruh besar mas. Pengaruh besar. Bahkan sampai beliau pada tanggal 31 Januari tahun 1926 beliau mendirikan organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Beliau mendapat dukungan besar dari teman-temannya, bahkan umat Islam atau khususnya yang ulama-ulama di Jawa Timur khususnya setuju semua. Dan Nahdlatul Ulama ini didirikan di Surabaya. Nah, pada tahun 1926. Pasti dereng merdeka. Dereng. Sebetulnya beliau ini sangat sayang kalau ada yang terpecah belah atau ada yang bahkan beliau tidak suka dengan perpecahan. Yang diharapkan beliau itu persatuan dan kesatuan. Semua umat muslim ini bersaudara. Nah, tapi justru yang terjadi sekarang kan tidak. Ya, zaman kiai sama kiai saling menghujat. Kiai sama kiai saling menghujat. Ini terus terjadi mas. Sampai saat ini. Nah ini kita kan di dalam menyebut produk, ya, produk. Bahkan beliau sendiri juga teman-temannya juga bisa mendirikan organisasi juga mas. Bahkan lebih dulu seperti Muhammadiyah. Terus niku NU kali Muhammadiyah tasik edisi Muhammadiyah. Duluan Muhammadiyah mas. Muhammadiyah ini berdiri pada tahun 1912. Lebih dulu 16 tahun nih. Iya, lebih duluan Muhammadiyah. Yang didikan oleh sahabatnya juga. Iya. Haji Ahmad Dahlan. Nggih. Teman santri baik di Bangkalan atau di Langitan itu terus mas. Setiap mengaji dimanapun pasti bertemu. Ini entah itu memang sudah dikehendaknya dari sana ya. Memang sudah kehendaknya. Terus konco ya nggih. Konco mas. Konco saya. Dari pondok pesantren mulai dari Bangkalan di tempatnya Mbah Kolil, bahkan sampai mengaji di Mesir, di Mekah itu juga belum mengaji di sana. Ya. Termasuk mengaji kepada Syekh Al-Nawawi Bantani. Itu pun juga bertemu juga lagi. Nah itu memang dijodohkan ya. Mekah mereka tapi ngaji nih. Bahkan beliau tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, tidak ada perbedaan. Contohnya, dan saat beliau berkunjung ke Jogja, ke tempatnya Haji Ahmad Dahlan, dan di sana pun langsung dipasang kentongan dan beduk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi yang memerintahkan kepada santri-santrinya untuk memasang kentongan dan beduk bahwa sahabatnya yang dari Jombang akan datang. Gitu. Sebagai rasa hormat. Dan di sana pun beliau
untuk didaulat menjadi imam. Ten Jogja mriku. Nggih, jadi dengan cara NO. Gitu, dengan cara NO. Nggih. Dan suatu saat juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga berkunjung ke Jombang, ke Tebu Ireng. Nggih. Nah, dan dicopot juga Mas, yang namanya kentungan sama beduk dicopot. Nggih. Dicopot dan bergantian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga didaulat menjadi imam di Jombang dan dengan cara seperti Muhammadiyah. Tidak ada perbedaan Mas, tidak ada perbedaan. Saling menghormati ya Mas. Justru beliau itu sangat nggak suka kalau ada perbedaan itu nggak suka, apalagi perpecahan itu. Yang diharapkan beliau itu bersatu, semua umat muslim bersatu untuk memusuhi waktu itu, untuk memerangi penjajah itu, akhirnya bersatu begitu. Memang Mas, kalau dibedakan, kita berani membedakan, kita cuma cara seperti kayak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini memang ada. Kalau kita seperti taraweh, ya, terus taraweh ini pun kita kadang kan kalau yang kita pakai kayak orang NU itu dengan rokaatnya 20 ditambah dengan witir. Tapi kalau Muhammadiyah ada diskon 60%. Oke. Ya, ada diskonnya 60%. 60%. Berapa? Kalau terawihnya Muhammadiyah ini 8 rakaat 2 kali salam dan ditambah witir 3 berarti 11 kan 60% ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, bukan itu. Ini bukan untuk perbedaan tapi hanya untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat gitu. Bukan usah beda-beda nih. Tidak ada Mas, sebenarnya tidak ada perbedaan. Karena semua ulama, semua kiai yang diharapkan itu dulu rukun itu. Dan juga ajaran beliau, ajaran Mbah Hasyim ini tidak ada ajaran yang rahasia. Dan semua ulama, semua wali tidak pernah merahasiakan ilmu mereka, baik ilmu yang istilahnya begini, apa ada ilmu yang rahasia? Yang dimaksud merahasiakan ilmu seperti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Gitu. Sebetulnya ada juga Mas, ada juga ilmunya, tetap dipakai sama ulama-ulama, tetap dipakai. Seperti ilmu-ilmu kebatinan dan ilmu-ilmu yang lain seperti fikih-fikih yang lain, tasawuf. Nah, tasawuf kan sebetulnya kan yang membangun ajaran dari Siti Jenar juga. Yang itu namanya ilmu Sakan Paraning Dumadi atau bisa disebut ilmu apa ya, kalau orang Jawa bilang asal usul kita atau ilmu yang manunggaling kawula Gusti. Nah itu. Dan itu semua pasti tahu Mas. Ulama besar khususnya di Jawa Timur ini memang banyak ulama pasti tahu. Kecuali yang kiai-kiai sekarang tidak mau mengajarkan yang itu. Zaman mereka kami ulama antara Jawa Timur, Jawa Tengah mereka rukun ya. Ya ini rukun. Dan bahkan sekarang yang diutamakan malah justru logo halal. Logo halal. Masa kalau kue lapis di pasar aja harus ada orang kerupuk ya. Kerupuk itu ada logonya halal, gatot. Untuk kue lupis ya sama-sama ini kan jadi beda galeri itu bentane tebih ini ya itu sekarang yang tidak diulas nanti ya, itu. Dan untuk Mbah Hasyim sendiri orangnya ya sebagai seorang kiai yang karismatik karismatik juga berwibawa, juga sopan santun, lemah lembut, sabar dan semua ulama ini sabar mas. Karena kalau udah makamnya udah sampai ya, makamnya udah sampai beliau itu. Bahkan beliau juga banyak murid-muridnya, bahkan putra beliau juga seorang kiai, ulama juga, yaitu Abdul Wahid Hasyim. Abdul Hasyim itu juga ulama juga, bahkan sampai putranya pun juga menjadi ulama besar.
sempat menjadi ketua PBNU. Nah, itu. Yaitu putra Abdul Wahid ini putranya yang bernama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Nah, itu. Atas presiden. Ya, jadi presiden. Dan nasabnya pun memang dari raja-raja juga, Mas. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari ini dari bapaknya ini nasabnya nanti kalau ditarik ke atas sampai ke Syekh Maulana Ishaq. Nah, dan kalau dari ibu kalau ditarik ke atas lagi dia sampai ke Prabu Brawijaya VI Lembu Peteng atau ayahnya Joko Tingkir. Terus istrinya Mbah Hasyim. Ibunya Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim ini masih keturunan Sultan Hadiwijaya yang ke-8. Nah, tepatnya ini. Dan beliau pun dari lahir tahun 1874 dan wafat beliau tahun 1947. Atau dibalik kan? Usianya berapa? Ya kurang lebih. Lebih ya sekitar 60-70 gitu. 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Datos kami. Beliau mboten saged menikmati masa kemerdekaan Indonesia mboten saged. Padahal beliau ini tempatnya suan-suannya para pemimpin Indonesia itu. Seperti Bung Karno, pejuang Bung Tomo, termasuk bahkan Presiden RI yang kedua ini pun waktu masih jadi tentara juga pernah sowan juga, tapi dalam rangka waktu itu kan tugas militer. Karena Pak Harto kan pernah tugas di Rampal sendiri. Kita Malang lagi. Kaya ulama ngoten niku berjuang kaya ngoten niku pas waktu merdeka pun saged nikmati ya. Tidak bisa menikmati, yang menikmati yang sekarang. Lah saniki benten malih. Jadi lahan mencari uang. Mboten napa mejuangaken rakyat mboten. Mejuangaken keluargane. Nggih. Hartane dipendet. Ya. Tapi mudah-mudahan pemimpin kita tidak seperti itu ya. Nggih. Mungkin mawon. Yang amanah semua. Nggih, mungkin mawon. Itu amanah. Dan Kiai Hasyim juga pernah berpesan juga. Berpesan-pesannya cuma tanamkan jiwa kesatria dan jiwa persatuan untuk sesama. Dan ajaran beliau ini pun juga sebetulnya nggak ada, Mas, yang melenceng pun nggak ada. Cuma yang ada yang seperti ajaran beliau ini ditentang sama ada yang sebagian masyarakat yang katanya yang bid'ah, itu yang lain gitu. Nah yang nggak ada diadakan gitu, Mas. Nah, itu. Tapi bagi beliau tetap terus maju terus, pantang mundur. Karena dia sedang berjuang juga kan itu. Dan dia bukan cuma berjuang untuk dirinya sendiri, bahkan pengobar semangat perjuangan bangsa kita gitu. Ini rakyat Jawa Timur sendiri. Beliau ini ulama yang besar, bahkan sampai penjuru Nusantara gitu. Bahkan organisasi yang sudah terkenal bahkan terbesar di dunia gitu. Juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat beliau, ulama-ulama yang lain gitu. Dan juga akhirnya beliau juga tetap keturunan beliau pun juga meneruskan sebagai menjadi ulama juga gitu, Mas. Kaya niku lho, menapa resolusi jihad niku lho. Lalu sing pencetusnya lagi Syekh Hasyim Asy'ari iki. Iya, Mbah Hasyim nih. Kalau jadi memang pencetusnya Mbah Hasyim sendiri. Tapi kadang ada salah paham juga. Kadang kalau untuk jihad yang tidak tahu menahu dibom. Gambar. Nah itu. Gambar maksudnya ini lho. Resolusi jihad
10 November nih loh Bang. Kalau 10 November itu memang beliau yang ikut mengobarkan semangat 45 gitu. Mengobarkan semangat 45 kemudian di area-area Surabaya yang juga waktu itu dia ikut berjuang mengusir penjajah. Penjajah, dan setiap kalau mau perang diajak suruh takbir. Takbir. Bahkan siaran radio pun mengucapkan takbir juga. Ya, di area Surabaya ini semangat semua Mas. Karena kalau penjajah atau Belanda ini sampai pusing untuk menghadapi rakyat-rakyat di Indonesia waktu itu. Karena peperangan 10 November ini tidak sebentar Mas, 7 hari 7 malam Mas. Soalnya waktu ini kalau perangnya buatan mek musuh tentara buatan ya. Rakyat juga. Rakyat ikut perang jadi. Makanya kalau misalnya negara asing mau misalnya menyerang bangsa kita, bukan cuma tentaranya yang maju, rakyatnya pun ikut maju. Gitu. Karena kalau rakyat Indonesia mungkin kalau mati nggak takut Mas. Gitu. Yang takutnya cuma lapar. Luwe. Nah, itu luwe aja. Lihat mati bosan mati. Mati. Luwe artinya. Ya. Kalian ngantuk. Kalian ngantuk. Itu pasti. Itu manusiaan begitu. Soalnya waktu itu perang nih buat tentara sedoyo mau perang Bang. Gue pakul es, tukang becak itu perang ini. Tapi kalau waktu itu memang langka, memang jarang pakul es memang ada. Lagi waktu kan jadi perjuangan awal ini. Jelas ya seperti rakyat kecil lah. Rakyat selatan ya. Rakyat selatan yang maju perang waktu itu. Juga bergabung dengan tentara-tentaranya. Bahkan sampai sekarang pun tentara yang merakyat. Senjata apa adanya. Senjata apa adanya, cuma bambu runcing. Adapun yang punya senjata ya rebutan, rampasan di Jepang ini. Jepang. Dan termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, selain beliau ini juga pejuang, beliau juga tokoh sebagai ulama terbesar juga di Indonesia. Bahkan beliau juga masuk daftar pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Diakui benar. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk teman-teman semua dan untuk saudara-saudara dan sedulur-sedulur semua, kita ambil hikmahnya para ulama-ulama di Indonesia ini. Banyak ulama-ulama di Indonesia, bukan cuma di Jawa Timur, bukan cuma di Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia ini banyak ulama. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke banyak ulama-ulama. Dan kita lebih belajar lagi dan mengambil hikmahnya dari ajaran beliau. Nah, gitu. Dan kita pun juga ikut belajar bersama-sama lah. Kita ambil yang positifnya saja. Kita ambil yang positifnya saja. Kita tidak mengambil atau tidak mencari perbedaan. Pro kontranya mboten gitu. Tidak ada. Sing saya mawon gitu. Hanya saya aja. Ternyata cukup sekian mungkin penjelasan atau ulasan dari saya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.